wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, wa man taraka salata faqad kafar. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap pengurus, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul. Berkumpulnya kita pada saat ini adalah dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah, yang dengan harapan mudah-mudahan ibadah pelaksanaan salat subuh berjamaah yang kita laksanakan di bulan yang mulia ini akan menambah investasi amaliyah kita di bulan suci Ramadan. Tentunya Allah akan berikan balasan pahala dengan pahala-pahala yang berlipat-lipat ganda. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam pula kita sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in yang selalu setia mengikuti ajarannya. Zamannya dikutip di gambar jadi jagoan banget. Kita juga jadi bicara gitu. Sama para bapak sekalian, untuk subuh yang saya sampaikan pada saat ini yaitu mengambil tema tentang kedudukan sholat di dalam ayat Islam dan keutamaan sholat berjamaah. Jadi dua topik ini Pak, ya mudah-mudahan sampai di 9 kelar gitu ya. Tadi mau ngapain sih pagi-pagi itu lah. Sanggup boleh ini kira-kira. Dua topik ini masalahnya ya kan, kedudukan sholat dan keutamaan sholat berjamaah. Itu pun juga kalau hadisnya belum hafal, ya kan kalau lupa ya barangkali cukup kedudukan sholat aja sekalian. Perlu kiranya diketahui bersama sekalian bahwa sholat 5 waktu adalah merupakan rangkaian ibadah. Serangkaian ibadah yang mempunyai kedudukan terpenting dan utama di dalam ajaran Islam. Betul tidak Pak? Dan sholat 5 waktu ini hukumnya wajib. Wajib untuk kita laksanakan. Dan kita tidak boleh tinggalkan mengenai sholat. Apalagi kita sudah mau kalau sudah ambil balik. Apalagi kita sudah punya mantu banyak, itu banyak. Betul tak kira-kira? Masalah sholat kemana kira-kira seperti itu? Betul tak kira-kira? Kenapa sekalian sholat mempunyai kedudukan yang penting dan wajib hukumnya? Ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain, walaupun terkena hukum wajib, itu masih bisa kita tinggalkan. Apa diantaranya? Haji. Ya. Haji itu wajib Pak. Ya. Cuma wajib di sini adalah istitoah. Istitoah bagi orang yang mampu. Tapi kalau orang nggak mampu, nggak wajib haji, kan? Emang udah punya rumah 50 meter, anak mantu cucu di situ, kita pengen juga berangkat haji, kita jual. Kira-kira kita pulang haji bingung mana kira-kira? Bingung mana kira-kira? Sama juga bapak punya kandang ayam, ya kan? Ayam banyak, bapak kandangnya bapak rubuhin, ya kan? Tuh ayam kan waktu itu bingung, betul nggak kira-kira? Makanya wajib haji, ya, tapi tidak menjadi wajib. Perlu itu kita tinggalkan. Kemudian apa lagi yang perlu kita tinggalkan? Zakat. Zakat apa di sini? Zakat mal. Ya, ini zakat mal adalah zakat harta ini bagi orang yang mampu, ya. Yang punya kontrakan 30 pintu, kalau cuma 3 pintu kayaknya kan begitu kan. Yang punya 30 pintu, ya, yang punya itu asuransi, ya kan, yang gajinya 10 juta, ya kan, yang gaji pejabat dan pentimba, itu wajib dia zakat, ya. Tidak wajib bagi orang yang orang punya duit, orang punya harta, kan. Boro-boro buat zakat Pak, ya kan? Boro-boro buat zakat dia, ya kan? Buat nambah bini aja juga keren. Betul loh. Ya kali kalau nambah bini makan, buat makan aja orang kan? Paham begitu? Paham begitu? Jadi hukum wajib itu ya, zakat wajib, tapi dia menjadi
wajib, ya kan? Kenapa? Sebab buat nambah bini aja kita orang ada gambar semacam itu. Buat madang lah gitu kita ada. Apalagi Pak yang ditinggalkan lagi puasa. Puasa hukumnya wajib, ya. Tapi bisa kita tinggalkan, Pak, ya kan? Tinggalkannya bagaimana? Kondisi kalau kita ini badan lemah, sakit, ya. Sakit yang kayaknya aku juga masuk kita berbuka, cuma kita bayar ya. Orang hamil, yang hamil kayaknya udah kuat, ya kan? Kali berbadan dua, lagi mau puasa kayaknya mau terus ya kan? Seperti kayak mantu saya lagi hamil nih, bukan letup tapi gitu, bukan bangsa ini, kan betul kan? Itu wajib, Pak. Wajib, tapi bila kita tinggalkan. Di situ ada alasannya, ya kan? Wajib kita tinggalkan, ya kan? Cuma nanti bila mana kita sehat kita ganti, Pak. Paham? Tapi kalau namanya sholat mabah, ya kan? Biar sakit biar bagaimanapun tidak bisa kita tinggalkan. Kenapa, Pak? Karena sholat itu merupakan pekerjaan yang penting dan utama di dalam ajaran Islam. Sebagaimana kata Rasul dan sabdanya yang saya baca tadi di awal muqaddimah, al-aqdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian orang muslim dan orang-orang kafir, ya, adalah mengenai sholat. Perjanjian orang muslim dan orang-orang kafir adalah mengenai sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat, ya tidak mengerjakan sholat, maka itu dialah orang kafir. Maka itulah orang kafir. Apa maksud daripada ini? Perjanjian orang muslim antara orang kafir adalah mengenai sholat. Artinya kalau dia beragama Islam, kudu sholat. Betul lagi yang dia dapat. Kalau orang kafir pada sholat, ya kudu masuk Islam dulu. Betul nggak? Betul nggak? Sedang harganya, kan? Betul. Dia pengen mengejar sholat, kudu syahadat dulu, kan? Itu perjanjian orang kafir, kan? Dan orang muslim dan orang kafir adalah mengenai sholat. Cuma di sini kata Rasul, paman tarakaha, emang udah muslim orang kerjain sholat, fakot kafar, maka sahabat juga dia dengan orang kafir. Orang kafir itu, Pak. Dan hadis saya mengatakan, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihad. Dan satu orang yang sehat buker, ini sehat buker, Pak, ya, sehat buker. Lihat kalau kebuji nyampe, betul nggak? Betul nggak? Iya. Kecibutan nyampe, betul nggak? Iya. Mana lagi? Ke batu kuran nyampe, betul nggak? Iya. Tapi dia sengaja meninggalkan sholat. Masa kebuji nyampe? Udah gitu nyanyi-nyanyi lagi di mobil. Aja. Aku kena kocak, tapi meninggalkan sholat, juga. Itu kata Rasul, sengaja, ya. Saya tanya lo ngapain ke sholat? Men, lo kan udah tua, men, kan gini gitu, Pak. Betul lah. Tanya lagi lo ngapain? Men, men, tapi kalau ngempal lo men, nanti lo doh punya lo, betul lah gitu. Betul lah, kali dua orang bolu kan gitu kan? Itu kata kita tahu ya, dengan kata Rasul semacam, nembangkan kita takut lodoh, Pak, tahu nggak lodoh? Banyak pe punyanya, kenapa? Ya, yang mau diaturin seminggu men, udah sakit men, kan? Tapi setiap dapat men, kan? Yang sakit bertemu perempuan, ada orang perempuan gitu duluan. Ada. Kayaknya perempuan kayak pula itu kayaknya. Ada. Kata Rasul begitu, katakan man taraka sholatan muta'ammidan. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat dengan secara sengaja, ini bukan karena sakit, ya, faqad kafar, maka dia tergolong orang kafir. Orang kafir, Pak, meninggalkan sholat itu orang kafir. Nah, maka di sini Bapak sekalian, pentingnya kedudukan sholat yang amat penting, Pak, yang tidak boleh kita tinggalkan. Bahkan kata Rasul, ya, apa kata Rasul dalam hadis berikutnya? Sholli qa'iman, sholatlah kamu sambil berdiri. Jika kamu mampu sambil berdiri, sehat, bugar, sambil berdiri. Fa illam yastati fa qa'idan. Jika kamu nggak mampu berdiri, sambil duduk, Pak, ya, sambil duduk, ya, sambil duduk, enak ya kan, sambil duduk, Pak, ikutin imam dulu ya, sini sambil duduk. Pak ilham yasnadi, kalau nggak mampu duduk, ya, ala jambin, hendak asrah kamu sambil berbaring, Pak, ya, coba sambil baring, ya,
sambil nonton TV gitu, tolong HP, sambil berbaring kalau berbaring, kan? Sambil berbaring gitu ya, nah berbaring gitu kan? Ya terus ya. Sebelum pakai syaratnya gitu kan? Bapak kan nggak bisa wudhu, ya kan? Baru ini gue ceramah kayak ini, gue praktek gitu kan? Ya, berbaring, kan? Kalau udah nggak mampu berbaring, mata udah ngotot baik, udah diam baik, ya kan? Kadang-kadang udah merem baik, ambil Abdul Hakim, ambil, ya kan? Itu tugas hakim itu, lo nggak apa-apa ambil lo, puas saya mendik baik kan, udah diam baik, wah ini mah udah kayak begitu tuh masih ada mah, mandiin dah, betul nggak gitu kan? Sekali mandiin ya men, di salat. Satu tempatkan satu hari Allah ya kan 300 gue jelain itu loh gitu. Gue gambaran sekali kayak gitu kan. Kalau memang nggak mampu sambil berdiri, sambil duduk Pak. Kalau nggak mampu sambil duduk sambil berbaring. Kalau mau berbaring udah nggak bisa udah diam aja kan. Maka di sholat maka ada istilah Pak kan. Sholatlah kamu sebelum di sholat. Nah inilah sekalian anjuran Rasulullah SAW mengenai sholat, bahwasanya sholat itu mempunyai kedudukan yang penting yang tidak boleh ditinggalkan Pak. Sholat bagaimanapun, sesibuk apapun kita dalam urusan dunia, ya boleh kita tinggalkan Pak. Bahkan dunia yang perlu kita tinggalkan kan ada Pak sholat jamaah. Kan? Ya ayyuhalladzina idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang beriman, kan apabila kamu diseru masuk ini hari Jumat, kan? Pas awila dzikrillah, kan? Maka tinggalkanlah kamu, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajarul baik, ya kan? Tinggalkanlah kesibukan urusan dunia. Wajarul baik ini jual beli Pak, kan? Ya sesuai dengan profesinya, ya. Ya, apa namanya? Dagang agen, ya. Ya bahasa umpama ya, pas tadi dagang apa tuh? Dagang agen. Ya dagang agen ya kan? Di udah Jumat aja kan daging muter baik kan. Wah ini Jumat gitu. Berarti masih muter baik kan. Apa kayak itu jangan tambah gitu kan. Tuh ya kan. Itu semacam itu kan. Maka setelah kita melaksanakan sholat, kan barulah Pak kita bertebaran ke permukaan bumi. Fantasiru fil ard. Hendaklah kamu bertebaran ke permukaan bumi, kan sesuai dengan dagangnya dagang, yang ngajar, ya kan, yang gojek dan lain sebagainya. Itu yang lebih baik, yang lebih utama bila mana kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak anjuran Rasul sampai begitu tuh Pak mengenai sholat, jangan sampai kita abaikan, kita tinggalkan. Bahkan kenikmatan sholat ya juga dikatakan juga dalam Rasul. Apa kenikmatan sholat? Man hafadha ala salawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Barang siapa orang yang memelihara sholat 5 waktu nih Pak. Bagaimana disebut dengan memelihara sholat 5 waktu? Ya, hidupnya dipergunakan Pak untuk melaksanakan sholat 5 waktu Pak. Apa kata Rasul? Kanat lahu nuran. Maka bagi orang yang suka menjalankan sholat 5 waktu, ya, yang gak mampu berdiri sambil duduk, gak mampu duduk sambil berbaring, itu karena memelihara sholat 5 waktu. Sampai dia penghabisan, sampai mau memisahkan dia memelihara sholat 5 waktu. Apa kata Rasul? Kanat lahu nuran. Maka kenikmatan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, kanat lahu nuran, maka baginya dia akan mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin apa? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Wa burhanan. Dan sampai itu dia akan mendapat petunjuk Pak. Petunjuknya bagaimana? Kuburannya akan jadi rawdah min riyadil jannah. Amin apa? Amin. Wa najatan. Dan dia akan mendapatkan keselamatan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keselamatan dari alam kubur dan keselamatan dia sampai saat datangnya hari kiamat. Itu Pak kenikmatan orang yang suka memelihara sholat 5 waktu. Tapi sebaliknya Pak, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nur. Dan barang siapa orang yang menyepelekan sholat 5 waktu, ya, akhirnya sholat waktunya nggak begitu perlu, betul nggak? Kan ada orang pas sholat waktu orang begitu perlu, betul ya? Apalagi itu jarang megang duit, betul lah lagi kira Pak. Betul lah lagi kira Pak. Ya, tapi ada juga orang yang buka banyak juga malah Pak. Dan kata Rasul, man lam yuhafiz 'alaiha. Barang siapa orang yang malas
Dia tunda-tunda sholat lima waktu itu. Nanti. Ayo sampai mati jangan laksanakan sholat. Kata Rasul, lam yakul lahu nurun, maka baginya dia tidak akan ada cahaya. Nauzubil. Wala burhanun, dan tidak akan mendapat petunjuk, Pak. Kuburannya akan menjadi sepi. Pak. Tidak ada penolong. Kan? Kemudian namanya wala jatuh, dan tidak akan mendapat keselamatan secara subhanallah. Bagaimana, Pak? Tidak mendapat keselamatannya subhanallah. Ajab kubur telah menunggu bagi orang yang menyepelekan sholat 5 waktu dan lagi yang menyepelekan puasa di bulan suci Ramadan, Pak sekalian. Nah itu Pak, kan dampaknya ya bagi orang yang menyepelekan sholat 5 waktu, maka di alam kubur dia akan mendapat siksa. Kalau tidak bertobat kepada Allah, dia akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ma'aqarun. Dan orang itu nanti Pak, bila mana dia meninggal dunia, dikelompokin bersama si Korun. Siapa itu Korun? Ya, Korun itu raja pelit, ya kan? Yang kita banyak tapi tidak mau menyumbang maul. Betul loh kira-kira. Yang itu kita banyak lagi mau maulin, ya kan? Betul loh itu. Ya kalau orang ada 20 pintu gaji asuransi, kalau masih digocap tuh mau sesuai, betul loh. Betul loh. Kan ada pelitang itu si Korun mau panas. Oh iya, bisa sih. Udah makanya tungguin, ya kan? Kalau ini bayar mahal tuh maksudnya inti maksudnya. Kalau ini ada untung. Apa ya ini? Umat Rasulullah Pak, nanti sakit Pak. Ya tujuannya supaya ingat sama Allah Subhanahu. Betul lah kira Pak. Bapak kalau lagi sakit ingat sama Allah Pak. Sebenarnya Bapak kalau lagi sakit ingat sama Allah Pak. Ingat sama utang Pak. Ingat sama utang Pak. Ingat. Udah pasti ingat utang Pak. Ya Allah, Pak sakit begini mau utang banyak Pak, sakit nggak ada. Gitu kira Pak. Ingat Allah. Tapi kalau nggak sakit Pak, enggak ingat utang, enggak ingat Allah. Betul lah kira Pak. Betul lah. Nanti beda kalau udah berhubung nanti beda kan gitu Pak. Betul lah. Punya utang ini mah, kan nanti beda kan gitu Pak. Tapi kalau kita dikasih sakit, insya Allah ingat Allah. Ingat Allah. Bahkan teman datang dia baca istighfar, dia baca salawat, ya kan. Yang belum kalau sakit, betul aja. Datang teman Pak, kita sakit diem aja Pak. Datang ketemu ibu. Sakit apa ini? Saya sakit itu sudah lama, kan. Menurut saya nengok Pak ini, nah, dia tasbih dia, baca zikir, betul? Aina. Ya nggak boleh aina apa-apa, namanya setruk kan. Betul lagi kan. Ingat Allah. Tetapi kalau kita sehat terus, kayak Allah, orang ingat sama Allah. Tapi juga karena sakit Pak. Ya, kita berjanji bilang teman kita datang, doain saya ya kan, kamu alhamdulillah ini bulan puasa datang ya kan, bawain sarung cap baja duduk, sama duit ini 300.000, sama korma, doain saya nanti kalau saya sehat saya mau sembahyang musola nurul amal, begitu. Betul lah kira Pak. Betul nggak? Ternyata dikabul berbadan dia sehat, akhirnya sembahyang ke musola nurul amal, masih ada kesempatan ya Pak. Nah itu Pak, makanya kita jangan dulu mengenai saat tiba. Nah, ya. Jadi kembali, sholat itu mempunyai kedudukan yang amat penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Topik yang kedua, Pak, yaitu sholat berjamaah. Kata Rasul, ya, bahwasanya sholat berjamaah itu mempunyai keutamaan. Lebih-lebih kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Apa kata Rasul? As-sholatul jamaati afdalu, ya, min sholatil fardhi. Sholat berjamaah itu ya lebih utama pahalanya Pak ya 27 derajat ketimbang kita sholat sendirian. Pak. Jadi sholat berjamaah itu ya pahalanya Pak lebih utama sebanyak 27 derajat ketimbang sholat sendiri. Bahkan kasih sayangnya Rasul nih Pak ya. Dalam hadis yang lain, man shallal fajr fi jama'ati ka'annama laila kullah. Barang siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah ya, sholat subuh berjamaah ya, maka pahalanya Pak ya, seakan-akan pahalanya sama dengan orang melaksanakan sholat setiap
setiap malam Pak, pahalanya bagaimana ya? Pada saat orang melaksanakan sholat subuh berjamaah ya, subuh sholat berjamaah, maka pahalanya dia seperti akan mendapatkan pahala sepanjang malam semacam itu Pak. Nah ini Pak, pentingnya kita bersolat berjamaah. Nah makanya ya dalam hidup kita ini ya, itu Allah memberikan gembira kepada kita, memberikan kuasa kepada kita. Janganlah mengenai sholat ini kita abaikan. Bahkan dalam sebuah riwayat, ini hadis amat dan panjang ya, pada zaman Rasulullah SAW ya, Rasulullah saking dekatnya ya, dan ada juga saking keselnya ya dengan orang laki-laki Pak ya, yang sholatnya kayak perempuan Pak, orang atau ke masjid. Akhirnya datang Rasulullah ya, jamaah banget nih Pak. Hei para umatku, sebagian yang ikut aku, mana Rasul? Saya mau ke rumah si Udin. Coba. Saya mau masih pulang. Gitu, mau rumah si Udin di mana lagi? Saya mau masih pulang. Kenapa? Si pulang kemana nih Rasul sholat jamaah kan? Jadi bagaimana Rasul? Kita bakar rumah dia. Begitu bahkan. Nah, sebagian yang kita ikut dengan aku, ya kan? Karena aku biasa imam, ya. Ini, Ustaz Abdul Hakim, ya kan? Karena sehingga ada sholat, ya kan? Ente jadi imam, gitu. Ini Haji Junaydi lagi sakit, ente jadi imam masuk hadis. Paman, sambil gitu macam itu, ya kan? Ya kan? Dipesertakan. Akhirnya Rasulullah SAW datanglah ke rumah seseorang. Begitu dia datang Pak, ya di situ ada kaum ibu dan banyak anak-anak kecil. Akhirnya Rasul tidak menjadi membakar, cuma gerakan doang semacam ini. Ini Pak, artinya pentingnya ya sholat berjamaah itu jangan sampai kita tinggalkan. Jadi sudah anjur Rasulullah, orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah maka rumahnya wajib dibakar. Kira-kira kalau sekarang ini kita rumah orang kita bakar, kita salah lagi Pak? Salah. Itu cuma hanya memberikan sebuah dorongan ya, saking pentingnya nih Pak ya. Karena kalau Pak tadi udah gambarnya Pak, bahwa sholat berjamaah itu pahalanya 20 tingkat, 27 tingkat, 20 derajat ketimbang daripada sholat sendiri. Nah itu Pak, salah satu saja yang dapat kami sampaikan ya kan. Mudah-mudahan ini yang disampaikan pada malam ini ya, menambah wawasan, menambah keimanan kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelihara di dalam diri kita ini, jangan sampai kita meninggalkan sholat di waktu. Kenapa banyak? Karena memang modal utama ya, yang tentunya nanti akan menyelamatkan diri kita pada hari kiamat nanti, bukan harta benda yang mewah. Harta benda mewah Pak, dan bagaimanapun kita cari pasti kita akan tinggalkan. Betul lah kita Pak. Yang akan menemani kita kan. Bini kita cantik banget, nggak bakal ngikutin kita. Betul lah. Ada juga orang begitu, orang kaya mati bini cakep pengikut. Nggak ada Pak kan. Kecuali saya jalan si panas pada kali ikut pada panas Pak. Itu dikatakan kan itu pada. Makanya amalia kita ini yang perlu kita tinggalkan, yang perlu kita kerjakan, janganlah kita abaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai sholat. Apalagi pada saat di bulan yang mulia ya, Allah masih berikan panjang umur. Janganlah kita sia-siakan umur kita ini untuk kita melaksanakan puasa. Kenapa? Karena kalau kita sia-siakan di bulan yang mulia Pak, kita tidak tahu beribadah dan mau puasa dan lain sebagainya Pak, maka ya nanti kita akan tergolong menjadi orang yang merugi. Sebagaimana kata Quran menjelaskan, pada ablaha man zakkaha wa qad khaba man dasha. Sungguh beruntung bagi orang yang membersihkan dirinya, itu terpanggil melaksanakan ibadah puasa. Dan sungguh celaka bagi orang yang mengotori artinya bulan suci Ramadan, dia tidak terpanggil untuk melaksanakan puasa. Makanya kita jangan sampai menjadi orang yang merugi. Baru sekalian mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita laksanakan udah hampir 8 malam kayaknya. 9 lagi, mudah-mudahan itu Masya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan pahala dan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita berikan panjang umur ya, bisa menikmati nanti suasana hari raya Idul Fitri bersama keluarga kita, bersama anak kita, bersama tetangga kita dan lain sebagainya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.